Kontainers, kembali lagi di Auto Insight sama aku Ivan Karahmana. Nah, di samping aku nih udah ada mobil yang bisa dibilang mobil barunya Jayco, yaitu J5 EV. Jadi mobil ini memang sudah diperkenalkan di ajang Gias tahun ini, namun baru resmi dijual akhir-akhir inilah gitu. Nah, mobil SUV ini jarak tempuhnya 400 km. Dengan jarak tempuh sekian, orang tuh menggadang-gadang mobil ini harganya tuh di kisaran 400 jutaan. Tapi harganya start from 249 jutaan aja nih Kontainers. Jadi harga mobil itu sangat mengejutkan lah ya. Apalagi dengan desain yang sangat futuristik, yang sangat clean, dan pasti aku akan ngasih tahu juga fitur-fitur yang ada di Jayco ini. Dengan harga segitu dan jarak tempuhnya yang cukup jauh, rasanya ini sangat menggiurkan gitu kalau dibandingkan dengan mobil listrik kompetitornya yang punya jarak tempuh lebih rendah dan harganya itu beti alias beda tipis. Nah, Kontainers, langsung aja kita kepoin. Nah, kita mulai dari tampak depannya dulu nih. Ini looks-nya ya, sangat futuristik dan sangat clean gitu. Jadi cuma ada emblem Jayco dan enak banget ya dilihatnya. Nah, meskipun ini mobil listrik, ini mobil masih menyisakan grill sedikit nih di bawah. Terus di tengah ini kelihatan ya, ini ada kamera. Terus di sini ada emblem BEV. Sampingnya ada sensor nih, 1, 2. Sini DRL-nya atas bawah dan lampunya sudah LED proyektor. Kita lihat bagian sampingnya yuk. Ini dia. Nih ya, terlihat dia cukup panjang ya. Jadi memang bisa terlihat ya, ini mobil tuh mobil besar gitu, mobil medium. Di sini ada garis lurus membentang ke belakang, ada juga nih lekukan-lekukan di bawahnya. Desainnya minimalis ya, tapi terlihat sangat tegas, jadi enak lah dilihatnya. Nah, Kontainers, kalau dilihat-lihat ini desainnya mirip desain Range Rover Evoque. Nextnya ya, ini roof railnya terlihat slim, tapi kokoh. Jadi untuk naruh barang-barang kayaknya cukup oke nih. Nah, ini untuk bannya pakai GT Control dan velgnya ini udah two-tone, warnanya black piano dan chrome. Nah, untuk ukurannya ini 235 55 ring 18. Nih di spionnya sudah ada kamera juga. Nah, ini untuk port chargingnya. Dia udah CCS2, jadi bisa fast charging nih Kontainers. Untuk nutupnya juga tinggal pencet ini. Yuk Kontainers, kita lihat tampak belakangnya. Ini lampu belakangnya ya, minimalis, jadi hanya ada garis dan ada garis-garis lagi di sini. Sangat minimalis. Terus kemudian di belakang ini ada emblem Jayco. Terus di sini di bawah lampu belakang tadi ada emblem EV-nya juga. Terus nggak lupa ada ini sensor, jadi masih ada sensor di belakang. Dan di sebelah kiri ini ada emblem J5-nya. Sensornya itu sekitar ada 4 sensornya. Di sini ada reflektor dan di bawahnya ini ada aksen hitam ya di bumpernya. Tuh. Terus di atas nih ada spoilernya, cukup keren ya, jadi kayak kelihatan sporty gitu. Terus ini rear defoggernya juga. Nih Kontainers, di spoiler ini ada stop lampnya juga nih. Nah, Kontainers, sebelum masuk nih, aku pasti pengen lihat bagian kap mesinnya. Yuk. Wah, ini clean banget ya, dari luar clean, ternyata dari dalam juga masih clean. Dan ini kalian masih bisa taruh storage lagi deh di sini. Nah, ini untuk kakinya. Apa ini? Nah, ini ada untuk pengisi air wiper. Ini untuk minyak remnya. Oke, kita ke dalam. Nah, Kontainers, ini dia nih bagian dalam dari mobil J5 EV. Wah, ini saat duduk terasa nih premiumnya ya. Enak banget nih, visibilitasnya juga oke gitu. Tapi aku mau bahas dari door trimnya dulu kali ya. Nah, ini door trimnya udah ada empuk-empuknya, ada aksennya lagi nih di sini. Terus masih menyisakan tombol juga, dan untuk ngatur spionnya juga ternyata ada di sini. Terus di sini ada ambient light, jadi kalau misalkan kalian mau ngatur ambient light-nya warnanya apa, itu pasti bisa kalian atur di layar entertainment-nya.
Nah, terus untuk di bagian depan aku nih, mulai dari sini ini juga udah empuk-empuk nih dashboardnya nih. Terus ada aksen nih kontainer lihat nih. Ada aksen juga nih di sini. Tapi ini nggak timbul ya. Ini secara overall dilihat dashboardnya memang sangat minimalis. Jadi nggak menyisakan apa-apa gitu. Terus dilihat juga nih dengan layar MID-nya juga kecil. Tapi kecil bukan berarti susah ya untuk dilihat. Kecil ini sangat minimalis gitu sesuai dengan desainnya, dan meskipun minimalis tapi tuh enak dilihatnya, jadi kayak lega gitu. Nah, di layar MID-nya ini dia seperti kayak nyambung gitu loh sama aksen di sebelah kiri gitu. Nah, untuk setirnya ini sudah tilt dan teleskopik. Oke. Di setirnya juga udah empuk-empuk. Di sini button untuk volume. Di sini ada beberapa button lainnya. Dan untuk tuas di sini untuk tuas transmisi. Terus sebelah kiri ini untuk ngatur lampu ya. Ini lampu dan wiper, dan ini sudah auto gitu. Nah, kita coba lanjut ke layar entertainment-nya ya. Coba kita otak-atik dulu. Nah, ini tentunya udah Android Auto dan Apple CarPlay. Terus coba aku otak-atik. Nah, di sini Jayco banyak sekali ya adasnya nih. Nih aku aktifin semuanya nih dari Intelligent Avoidance System, dan ini juga bisa kalian sesuaikan gitu ya, mau yang bagaimana gitu untuk sensitivitasnya gitu. Terus ambient light tadi yang aku bilang kalian bisa atur di sini. Ini terlihat ya, warnanya juga berubah. Terus di mobil ini juga ada 3 mode, yaitu mode Eco, Normal, dan Sport. Jadi kalian bisa sesuaikan juga kalian mau pakai mode apa. Lanjut nih containers, di sini ini lacinya ya sudah soft opening juga dan cukup besar. Terus di sini AC-nya juga banyak ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah layar entertainment ini masih ada 3 tombol, ada tombol hazard, ada tombol mode berkendara yang tadi aku bilang. Kalian bisa ubah di sini. Terus di sini untuk kunci ya, kunci mobilnya. Nah, di sini juga udah wireless charging nih. Jadi jangan takut untuk ngecas di sini karena di sini udah ada AC-nya juga, udah ada pendingin ya gitu. Terus di sini ada 2 cup holder dan masih ada storage juga nih yang cukup oke lah. Dan ini konsolnya juga udah tingkat ya. Jadi ada jadi kalian bisa taruh penyimpanannya di bawah, dan di sini juga ada dan bisa ngecas. Di sini ada Type A dan Type C, dan juga ada port DC 12 volt nih di sini. Nah, ini tuh bener-bener mobil Cina yang futuristik ya, karena nggak menyisakan tombol sama sekali. Adalah beberapa tombol, tapi bener-bener clean gitu sisanya. Nah, containers untuk headroomnya, nih aku tinggiku 165 cm dan headroomnya ini masih sangat oke. Dan kenyamanan duduknya juga sangat nyaman menurut aku. Apalagi ini joknya juga udah empuk banget. Dan ini joknya juga udah sintetis. Selanjutnya yuk kita ke sun visor-nya. Udah ada kaca nih buat tacap-tacap cewek-cewek. Coba aku lihat kesini. Nah, ini juga udah ada kacanya juga. Nah, containers, jadi mobil ini tuh udah ada panoramic roof ya. Yuk kita buka. Jadi buka lihat sini. Wah, dia langsung auto ngebuka sampai belakang ya, nggak putus-putus di tengah gitu. Wah, lega banget. Nah, containers di sebelah kanan ini masih ada button yang belum bisa diapa-apain, diotak-atik. Mungkin nextnya button ini bisa untuk membuka kacanya. Nah, containers ini juga adjuster joknya udah elektrik. Jadi tuh, udah elektrik lah. Nah, ini dia nih di bagian belakang. Jadi untuk kenyamanan duduknya masih sangat nyaman, sama nyamannya dengan duduk di depan. Terus untuk headroomnya juga masih menyisakan ya, masih sangat oke. Legroomnya juga. Terus depan aku ini masih ada storage. Terus door trimnya sama, masih ada aksen-aksennya juga di sini. Terus lanjut nih di konsolnya, konsol belakang nih ada AC. Jadi tapi AC-nya masih ini ya, masih satu aja. Jadi kayak nggak bisa lulu gue. Terus ada charge tapi cuma satu, yaitu Type A. Dan ini
Joknya udah 3 headrest dan 3 seat belt. Tapi kalau misalkan lagi berdua aja, kalian bisa pakai yang tengah ini untuk armrest ya. Di armrestnya juga udah ada cup holder. Ada 2 cup holdernya. Pantanas kita coba lihat bagasi belakang yuk. Wah, ini bagasinya juga luas banget ya. Ini cukup untuk naruh koper, naruh galon. Ini sangat-sangat cukup. Terus di sini juga bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kalian taruh barang yang cukup berantakan, jadi dia clean. Nah, Kontaners, itu dia review untuk Jayco J5 EV. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa untuk komen-komen di bawah pandangan kalian, opini kalian terkait mobil ini. Jangan lupa terus pantengin video-video Auto Insight di Kontan TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Keputusan bisnis terbaik datang dari data.